Kita masuk ke soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf tersebut adalah, sekali lagi, ide pokok merupakan perluasan dari kalimat utama yang mana bentuknya pendek. Maka untuk mencari ide pokok, kita harus mencari kalimat utama. Sedangkan ide pokok pasti terletak di kalimat utama. Mengapa? Karena ide pokok merupakan belahan hatinya kalimat utama. Sedangkan fakta bahwa 90% ide pokok maupun kalimat utama pasti terletak di awal paragraf. Saya tandai dulu ya. Sedangkan 10%-nya terletak di akhir paragraf. Memang sangat jarang terjadi adanya kalimat utama maupun ide pokok yang terletak di akhir paragraf. Namun, pada soal nomor 1, saya temukan bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf. Apakah buktinya? Buktinya adalah kalimat yang berbunyi biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat merokok tidaklah sedikit. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang bernada pernyataan. Karena ide pokok maupun kalimat utama itu sifatnya adalah menyatakan, bukan menjelaskan. Sehingga pernyataan pasti menimbulkan pertanyaan. Jadi, kalimat yang berbunyi biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat merokok tidaklah sedikit. Mengapa? Lantas, dia menjelaskan jumlah total biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya sampai kalimat terakhir. Baik, kita lihat jawaban mulai dari A. Kita analisis bersama ya. Jawaban A, biaya kesehatan perokok sangat besar. Sedangkan tadi yang dibahas adalah tidaklah sedikit. Meskipun jawaban A berbunyi sangat besar, tentunya tidak sedikit itu adalah besar. Maka jawaban A itu benar. Tapi tunggu dulu, kita lihat jawaban B. Karena biaya kesehatan yang dikeluarkan sangat besar, jaminan kesehatan nasional tidak perlu diberikan kepada perokok. Kata karena, kata hubung karena, itu adalah sebuah kata hubung yang menjelaskan, bukan menyatakan. Maka jawaban B itu salah. Lalu, jawaban C, biaya yang dikeluarkan akibat merokok diperkirakan sekitar 39,5 triliun dalam setahun. Kata diperkirakan dan kata dalam setahun itu adalah penjelasan. Maka jawaban C juga salah. Lantas, jawaban D, JKN tidak perlu menanggung biaya kesehatan akibat merokok. Tidak perlu menanggung itu adalah penjelasan. Berarti jawaban D itu juga salah. Jawaban E terakhir, yang merokok tidak ada jaminan kesehatan. Tidak ada jaminan kesehatan, itu adalah penjelasan, bukan pernyataan. Maka jawaban E salah. Sehingga kita temukan bahwa jawaban A adalah jawaban yang paling benar.
Lanjut ke soal nomor 2. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor. Kalau kita kembali ke soal nomor 1 mengenai ide pokok, sedangkan kalimat utama itu adalah bentuk panjang dari ide pokok, dan tentunya kita sudah tahu bahwa kalimat utama atau ide pokok soal nomor 1 adalah terletak di awal paragraf. Biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat merokok tidaklah sedikit. Maka untuk menjawab nomor 2, kita langsung tahu bahwa jawabannya adalah A, nomor 1 atau awal paragraf, atau paragraf yang terletak di atas sendiri. Masuk ke soal nomor 3. Kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah nomor. Silahkan dibaca dalam waktu 10 detik dari sekarang. Baik, coba kalian baca kalimat yang berbunyi dimulai dari jumlah perokok Indonesia sebanyak 61,4 juta orang yang sebagian adalah generasi muda. Padahal kalimat-kalimat sebelumnya dan kalimat penutup yang bertanda oleh karena itu, satu pun tidak ada yang membahas mengenai generasi muda. Maka kalimat ini yang saya tandai ini tentunya tidak relevan, tidak terhubung, tidak sinkron dengan kalimat sebelum dan setelahnya. Kalimat berapakah ini? Mari kita cek. Biaya kesehatan, kalimat nomor 1. Jumlah total, kalimat nomor 2. Angka ini, kalimat nomor 3. Lalu angka ini lagi kemungkinan akan terus membesar, nomor 4. Dan jumlah perokok Indonesia 61,4 juta jiwa. Itu adalah kalimat nomor 5. Maka jawaban nomor 3 adalah D, kalimat nomor 5. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Yang ditanyakan adalah fakta dalam paragraf di atas terdapat pada. Silakan kalian baca dalam waktu 10 detik. Cukup. Mari kita analisis bersama. Soal nomor 4. Teks berbunyi, pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja akan menjadi 132 juta orang. Akan menjadi. Saya tandai dulu. Jadi, kata akan menjadi itu bukanlah fakta, melainkan opini. Kenapa? Karena masih akan menjadi. Belum tentu kita tahu apakah terjadi atau tidak. Sehingga itu masih opini. Opini adalah pendapat, pendapat adalah asumsi. Berarti kalimat pertama itu bukan fakta. Selanjutnya, lulusan perguruan tinggi ditargetkan mencapai 25% dan 50% lainnya lulusan SMA atau SMK. Kembali bahwa ditargetkan itu bukanlah fakta melainkan opini. Kenapa? Karena masih target. Baik itu nanti targetnya berhasil atau tidak, kita tidak tahu. Sedangkan fakta itu membutuhkan bukti. Meskipun di kalimat nomor 2 membubuhkan ada angka 25, ada angka juga 50, namun tetap saja
Di awal-awal dia juga membahas mengenai kata target. Berarti kalimat nomor 2 itu bukan opini. Maka jawaban A jelas salah. Selanjutnya, tantangannya memastikan semua tenaga kerja terdidik dan terampil itu terserap di pasar kerja. Memastikan itu bukanlah kata fakta, melainkan opini. Masih dipastikan, belum tentu. Maka jawaban B untuk kalimat ketiga berarti salah. Selanjutnya, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin serapan tenaga kerja. Tidak menjamin itu adalah opini, bukan fakta. Sehingga jawaban C kalimat nomor 4 itu juga salah. Selanjutnya, selain peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja, pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia harus menjadi kunci. Lihat, harus menjadi. Keharusan itu bukanlah fakta. Siapa yang mengharuskan? Kita tidak tahu. Maka itu adalah bentuk-bentuk dari opini. Sehingga jawaban D kalimat nomor 5 juga salah. Selama ini 60% produk domestik bruto nasional berasal dari Jawa, termasuk tenaga kerja terdidik dan terampil. Selama ini 60% produk domestik bruto nasional berasal dari Jawa, termasuk tenaga kerja terdidik dan terampil. Kalimat nomor 6 tersebut merupakan sebuah fakta. Karena syarat-syarat untuk menjadi fakta itu ada dan melekat di kalimat nomor 6. Sebagai contoh bahwa ada bilangan yang menyatakan 60%, lalu menyatakan berasal dari Jawa, termasuk tenaga kerja terdidik dan terampil. Maka jawaban untuk E itu yang benar. Kalimat nomor 6 adalah fakta. Soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, pernyataan tersirat yang sesuai dengan paragraf di atas adalah? Baik, silahkan dibaca dalam waktu 10 detik. Cukup? Fokus ke soal nomor 5. Yang dinyatakan adalah pernyataan. Yang dinyatakan dalam pertanyaan nomor 5 adalah pernyataan. Sekali lagi, ingatkah kalian bahwa kalimat utama dan ide pokok karakteristiknya adalah pernyataan, bukan penjelasan. Maka sebenarnya rumus dari soal nomor 5 adalah hanya permainan kata. Sehingga soal nomor 5 itu sebenarnya pertanyaannya adalah kalimat utama yang terletak di paragraf di atas, yaitu, sekali lagi, kalimat utama pasti terletak di awal kalimat dalam sebuah paragraf, juga di akhir kalimat dalam sebuah paragraf di atas. Lalu, di manakah letaknya pernyataan soal nomor 5 itu? Baik, kita harus mengetahui
mana yang pernyataan dan mana yang penjelasan. Kita mulai dari bawah. Kalau tadi kita sudah memulai dari atas, maka kita mulai dari kalimat terakhir atau kalimat yang paling bawah dari sebuah paragraf. Dimulai dari kata dengan harga jual padi bisa tembus hingga. Dengan itu merupakan cara. Sedangkan cara yang kita tahu adalah penjelasan. Apalagi dia menambahkan bilangan 20.000 per kilogram, juga 2 kali lipat padi konvensional, maka jelas bisa dipastikan 100% bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas. Sehingga kalimat utama sebenarnya terletak di awal, yaitu budidaya padi organik di Tasikmalaya perlahan menjadi andalan petani Tasikmalaya. Menjadi pertanyaan bahwa mengapa perlahan menjadi andalan, kan seperti itu. Maka kita analisis jawaban A sampai E, mana yang benar? Iya, benar. Jawaban untuk soal nomor 5 yang benar adalah jawaban A. Padi organik menjadi andalan petani. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Pertanyaannya, permasalahan artikel di atas ditujukan kepada, silakan kalian baca dalam waktu 10 detik. Cukup. Mari kita analisis. Awal kalimat berbunyi, salah satu yang krusial itu adalah yang sulit, adalah mengubah kebiasaan menggunakan pupuk kimia. Relatif lebih mudah didapatkan di toko bahan pertanian. Petani yakin pupuk kimia jadi biang keladi lahan sawah yang semakin menurun produktivitasnya. Tidak mau hal itu memiskinkan mereka, petani sepakat kembali pada warisan nenek moyang menggunakan pupuk organik. Punya kandungan nitrogen dan unsur hara lebih tinggi, pupuk organik lebih ramah lingkungan karena dibuat dari bahan-bahan bukan berbahaya. Lalu, manakah jawaban yang benar? Saya meyakini bahwa jawaban yang benar adalah D, petani. Mengapa? Ada beberapa fakta yang menyebabkan jawaban D, petani, itu benar. Kita cermati baik-baik. Dimulai dari kata kebiasaan. Siapa yang kebiasaannya menggunakan pupuk kimia? Jawabannya adalah petani. Siapa yang membeli pupuk kimia di toko? Jawabannya tetap petani. Lalu, siapa yang meyakini bahwa biang keladi lahan sawah semakin menurun produknya? Jawabannya tetap petani. Siapa yang tidak mau hal itu memiskinkan mereka? Siapa yang merasa miskin? Jawabannya tetaplah petani. Maka permasalahan artikel di atas ditujukan untuk para petani. Maaf, jawabannya adalah di D. Kita lanjut soal nomor 7. Pertanyaannya, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah, silahkan dibaca dalam waktu 10 detik. Cukup. Mari kita temukan dan kita analisis bersama. Dimulai dari kalimat awal paragraf.
Namun sebelumnya kita juga harus tahu bahwa pertanyaan dari paragraf tersebut adalah mengapa Indonesia harus mampu mengembangkan SDM melalui pendidikan dan pengembangan bakat? Sekali lagi, mengapa Indonesia harus mampu? Titik temunya adalah, atau titik pusatnya adalah harus mampu. Kita masuk di teks pada paragraf tersebut. Menemukan strategi yang tepat untuk dunia pendidikan nasional merupakan topik yang sering mencuat di kalangan akademisi tanah air. Pada dasarnya, pendidikan tidak hanya sekadar melibatkan proses penambahan pengetahuan, intelektualitas saja, tetapi juga harus mengarah pada pengembangan karakter, watak atau akhlak, dan motivasi di kalangan peserta didik. Negara seperti Indonesia, dengan populasi keempat terbesar di dunia, harus mampu mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan bakat. Nah, sekali lagi, kata harus mampu dalam kalimat tersebut sinkron dengan pertanyaan harus mampu. Maka pastinya atau rumusnya jawabannya adalah kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya yaitu dimulai dari kata ini. Pengembangan sumber daya manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan eksplorasi sumber daya alam. Mari kita cari jawaban yang paling tepat antara A sampai E. Dimulai dari jawaban A. Karena penolakan para guru tentang adanya perubahan kurikulum dan metode belajar mengajar. Tidak disebutkan mengenai kurikulum maupun metode belajar. Maka A itu salah. Selanjutnya, karena pemerintah dapat menghindari masalah-masalah. Memang mereka membahas masalah, tapi sebenarnya masalah apa tidak dijelaskan. Maka jawaban B salah. Jawaban C, karena adanya sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dikembangkan. Memang membahas mengenai pengembangan, namun tidak dijelaskan pengembangan yang dimaksud itu apa. Sedangkan pertanyaannya adalah mengapa harus mengembangkan? Jawaban D, karena pengembangan SDM memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan eksplorasi sumber daya alam. Coba kalian lihat di paragraf tersebut. Pengembangan sumber daya manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan eksplorasi sumber daya alam. Berarti kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah di D. Lanjut ke soal nomor 8. Pertanyaannya, makna kata eksplorasi pada paragraf di atas adalah kita harus tahu. Coba kalian temukan di mana letak kata eksplorasi dalam teks paragraf nomor 7. Ya. Inilah kata eksplorasi. Kalimatnya adalah pengembangan sumber daya manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan eksplorasi sumber daya alam. Sehingga yang dieksplorasi dalam soal nomor 8 adalah sumber daya alam. Maka manakah jawaban yang benar? Mari kita analisis. Jawaban A adalah penyelidikan. Apakah sumber daya alam itu diselidiki? Tidak, karena penyelidikan itu adalah permasalahan. Maka jawaban A tentunya salah. Jawaban B,
penjelajahan. Sedangkan apakah sumber daya alam harus dijelajah? Jawabannya tidak. Maka jawaban B salah. Jawaban C, penemuan baru. Inilah yang tepat, inilah yang benar. Sumber daya alam itu harus ditemukan. Berarti mengeksplorasi sumber daya alam berarti mencari atau menemukan tempat yang baru. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 adalah jawaban C, penemuan baru. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Pertanyaan untuk nomor 9 adalah, hal yang menarik pada diri tokoh Chairul Tanjung adalah, silakan dibaca dalam waktu 10 detik. Cukup. Baik, sambil kalian membaca soal nomor 9 dan menganalisis, mari kita langsung masuk pada jawaban. Kita coba cari tahu di antara A dan E sampai E mana yang paling benar. Sebenarnya ada rumus yang lebih mudah untuk mengetahui tanpa harus membaca ilustrasi pada teks paragraf di nomor 9. Caranya adalah dengan merasakan apakah jawaban A sampai E itu adalah merupakan hal yang menarik. Coba kita cari tahu dari jawaban A. Ia berbisnis sejak kuliah dengan berjualan buku, kaos, dan lain-lain. Apakah ini hal yang menarik? Tentunya jawabannya akan abstrak. Ada yang menjawab, oke, itu menarik. Ada yang menjawab juga, oh, tidak menarik. Namun faktanya adalah mengenai bisnis sejak kuliah itu bukan sesuatu yang baru. Jadi kita simpan dulu apakah jawaban A nanti benar atau salah. Kita lihat di jawaban selanjutnya ya. Kita cek di jawaban B. Kepiawaiannya atau kepintarannya, kecerdasannya, kreativitasnya membangun jaringan sehingga ia berhasil mengembangkan bisnisnya. Apakah ini termasuk hal yang menarik? Kita cek lagi di jawaban yang C. Ia mulai bisnis sejak masuk kuliah di Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Apakah juga menarik? Mari kita cek jawaban yang D. Ia mendapat penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1984 sampai 1985. Dan jawaban terakhir adalah menjadi mahasiswa jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sehingga kalau kita analisis jawaban A sampai E, kita cari tahu dulu mana yang paling tidak menarik. Menurut saya, sesuatu yang paling tidak menarik dan sangat wajar terjadi atau biasa adalah jawaban E. Menjadi mahasiswa jurusan Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Tidak ada satupun yang menarik yang perlu kita teladani. Karena hal yang menarik tentunya berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik pribadi. Tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa jurusan kedokteran.
Sedangkan hal yang menarik yang selanjutnya yang harus berhubungan adalah sebuah prestasi. Maka di jawaban D yang mengenai prestasi, yaitu penghargaan, itu masih bisa menarik. Sedangkan jawaban A, ia berbisnis, lalu jawaban C juga bisnis, dan jawaban membangun jaringan bisnis di jawaban B itu adalah sesuatu yang sama. Maka jawaban A, jawaban B, dan jawaban C belum tepat. Benar, tapi belum tepat. Apabila kita masuk di jawaban D, itu adalah sesuatu yang memang perlu kita teladani, kita contoh, dan pasti menarik karena mengandung prestasi alias penghargaan. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 adalah jawaban D. Lanjut ke soal nomor 10, pertanyaannya adalah mengapa saat Orde Baru usaha AG Tanjung, ayah Khairul Tanjung, ditutup? Coba kita cermati lagi ilustrasi paragraf nomor 9. Nah, coba kalian baca mengenai ketika tiba di zaman Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup. Nah, karena berseberangan secara politik. Karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu, terletak di jawaban C. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah jawaban C. Karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online kali ini. Tetap bersama Erlangga Education Center. Semoga pembelajaran kali ini jauh lebih bermanfaat bagi kalian dan kita bisa bertemu dalam keadaan yang jauh lebih baik dari hari ini. Jangan lupa untuk tetap di rumah, stay, jangan keluar karena situasi kita sedang genting. Maka tetaplah belajar, tetaplah semangat. Semoga sukses, semoga apa yang kalian cita-citakan semua berhasil. Dan saya akan jauh lebih senang untuk melihat kalian lebih sukses dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.